Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar fisika kelas 10 bab kedua. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas bab pertama, hakikat fisika, sekarang kita akan bahas tentang bab besaran dan satuan. Di SMP mungkin sudah pernah dibahas, maka kita akan mendalami lebih dalam lagi. Nah, ini Ibu akan jelaskan dulu tentang kompetensi dasarnya, yaitu membedakan besaran pokok dan besaran turunan beserta satuannya. Ini indikator pencapaian hasil belajarnya. Bedanya mungkin nanti di kelas 10 dan SMP itu adalah di indikator yang nomor 9. Jadi di sini ada menyebutkan dimensi dari suatu besaran fisika dan manfaat analisis dimensi. Mungkin ini nggak dibahas di SMP. Nah, ini kita akan bahas dulu, mengulang lagi materi besaran pokok dan besaran turunan. Apa yang dimaksud dengan besaran fisika? Jadi kalau kita dalam keseharian mengamati ada warna bunga, tinggi badan, pemandangan yang indah, massa tubuh, baju bagus, selang waktu lari, suara merdu, kecepatan mobil, siswa yang rajin, dan lain-lain, maka tinggi, massa, waktu, kecepatan, itu kan dapat diukur dengan alat ukur dan juga dapat dinyatakan ke dalam angka. Contohnya gimana? Misalkan tinggi badan kita 155 cm. Massa tubuh misalkan 45 kilo. Nah, itu maka karena dapat dinyatakan dengan angka dan dapat kita ukur, maka itu dikelompokkan ke dalam besaran fisika. Kemudian kalau warna indah, keindahan, bagus, kemerduan, rajin, maka itu tidak termasuk besaran fisika. Kenapa? Karena tidak dapat terukur dan dinyatakan dengan angka. Jadi kesimpulannya, besaran fisika itu apa? Besaran fisika itu adalah sifat benda atau gejala alam yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Itu maka dikelompokkan dalam besaran fisika. Berikutnya, kita akan bahas di sini berkaitan dengan besaran, nilai, dan satuan. Kalau ada pernyataan, panjang meja belajarmu 125 cm. Pernyataan yang B, massa Siti 50 kg. Pernyataan yang C, waktu yang diperlukan untuk pergi ke sekolah 40 menit. Dari pernyataan A, maka kita akan buat kesimpulan panjang itu sesuatu yang bisa kita ukur kan? Maka panjang disebut besaran. 125 cm itu kan besaran itu dinyatakan dengan angka atau nilai. Maka yang 125-nya itu adalah nilai besaran. Setelah angka nilai, maka akan dilanjutkan dengan satuan atau biasa yang kita sebut pembanding. Nah, untuk yang pernyataan B dan C, coba kalian buat kesimpulannya sendiri. Sekarang kita akan definisikan tentang besaran pokok dan besaran turunan. Jika dalam kehidupan sehari-hari kita mendengar kata panjang meja 2 meter misalkan, massa daging 2 kg. Ada lagi yang misalkan luas tanah 300 meter persegi. Contoh lain misalkan kecepatan mobil 60 km per jam, dan seterusnya. Perhatikan di pernyataan ini, maka panjang, massa, waktu, itu tidak diturunkan dari besaran lain.
maka besaran panjang masa waktu itu dikelompokkan ke dalam besaran pokok. Bagaimana kalau yang luas? Kalau yang luas itu kan lihat satuannya meter persegi. Berarti satuan meternya ada 2, meter kali meter. Berarti dia diturunkan dari 2 besaran pokok, yaitu panjang. Contoh lagi kecepatan. Kecepatan kan kilometer per jam, maka dia diturunkan dari yang ini besaran panjang, kilometernya, yang jam itu adalah besaran waktu, maka diturunkan dari 2 besaran pokok, yaitu besaran panjang dan waktu. Begitupun dengan massa jenis. Maka yang diturunkannya lebih dari 1 besaran pokok, maka dikelompokkan ke dalam besaran turunan. Jadi kalau kita buat kesimpulan, besaran pokok itu apa? Besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu, dan besaran ini tidak diturunkan dari besaran lain. Kalau besaran turunan apa? Kalau besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari 1 atau lebih besaran pokok. Itu kesimpulannya. Dalam fisika sudah ditetapkan ada 7 besaran pokok dan satuannya menurut Satuan Sistem Internasional atau yang disingkat SI. Mungkin di SMP sudah pernah ya. Ini, masih ingat kan? Ada panjang, waktu, massa, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, jumlah zat. Ini satuan-satuan dalam sistem internasionalnya. Ini penggunaannya. Ya, nanti bisa dibaca di lain waktu. Nah, ini contoh dari besaran turunan. Contoh besaran turunan tadi ada luas, volume, kecepatan, percepatan, massa jenis, energi potensial. Itu semua adalah besaran turunan. Ini contohnya. Nah, ini adalah satuan standar dari besaran pokok. Nanti ada satuan standar panjang. Ini bisa dibaca di lain waktu, nanti di screenshot kalian. Di screenshot oleh kalian, lalu bisa dibaca untuk menambah literasi kalian. Lalu ini ada standar satuan massa, ada standar satuan waktu, ada standar satuan suhu, ada standar satuan kuat arus, ada standar satuan intensitas cahaya, dan yang terakhir ada standar satuan jumlah zat. Bisa dibaca ya, nanti di lain waktu. Oke, sekarang kita lihat penggunaan sistem satuan internasional. Jadi kesatuan-satuan, pada intinya itu sebenarnya satuan-satuan itu kan banyak seperti itu. Kadang kalau zaman dahulu itu ada jengkal, ada satuan kaki, seperti itu. Nah, itu maka karena jumlahnya itu sangat banyak, maka harus dibakukan atau dibuat standar satuan. Makanya upaya diciptakannya sistem satuan internasional adalah untuk mencegah penggunaan satuan dalam jumlah yang sangat banyak ketika melakukan pengukuran suatu besaran. Yang kedua adalah untuk mencegah munculnya beragam alat ukur. Yang ketiga adalah mencegah rumitnya mengkonversi dari satuan ke skala yang lebih besar atau sebaliknya, karena satuan yang digunakan tidak baku seperti itu. Nah, maka jadi muncullah ada standar satuan sistem internasional. Nanti satuan sistem internasional itu biasanya nanti akan diberi nama awalan. Jadi ada perkalian bilangan 10 seperti itu. Maka awalan-awalannya itu seperti ini. Ini jadi awalan untuk satuan sistem internasional yang sering digunakan. Nah, kita mulainya dari yang 10⁻0 atau 1. Biasanya misalkan cm.
Kalau sentimeter turun 1 berarti kan desi, maka desi itu 10 pangkat min 1 meter. Kalau senti, 10 pangkat min 2 meter. Mili, 10 pangkat min 3 meter. Kalau mikro, min 6. Kalau nano, 10 pangkat min 9. Kalau piko, 10 pangkat min 12. Femto, 10 pangkat min 15. Atau 10 pangkat min 18. Begitupun ketika naik. Naik di sini ada 10 pangkat 1, berarti kan yang sering terkenal oleh kalian dam atau deka. 10 pangkat 2 hekto, 10 pangkat 3 kilo, 10 pangkat 6 mega, 10 pangkat 9 giga, 10 pangkat 12 tera, 10 pangkat 15 peta, 10 pangkat 18 eksa. Ini meter ini sama nantinya dengan misalkan gram. Kalau 10 pangkat 3 berarti kilogram. Contoh lagi nih, sama lagi dengan satuan daya, misalkan watt. Jadi kalau ada kata 10 pangkat 6 watt, itu sama aja dengan 1 megawatt. Seperti itu. Ya. Itu tentang awalan satuan sistem internasional. Ini bentuk baku bilangan atau penulisan notasi ilmiah. Penulisan notasi ilmiah itu adalah digunakan untuk menulis bilangan-bilangan yang sangat besar atau yang sangat kecil. Penulisannya nanti dalam bentuk A kali 10 pangkat N, di mana A itu adalah nilai 1 sampai 10, yang N-nya itu adalah bilangan asli. Jadi boleh nanti A, B, jadi hanya boleh ada angka 1 di depan koma. Jadi kalau misalkan ada 101, berarti nanti bisa kita tulis penulisan dalam bentuk notasi ilmiahnya adalah 1,01 kali 10 pangkat 2, karena sesuai dengan aturan ini. Karena A-nya itu adalah angka 1 sampai 10. Ya, begitupun nanti kalau misalkan angkanya adalah dalam bentuk bilangan kecil. Misalkan 0,52. Berarti dibikinnya 5,2 kali 10 pangkat min 1. Bergeser koma di depan ke kanan, itu berarti minnya bertambah. Seperti itu. Itu tentang bentuk baku bilangan dalam bentuk notasi ilmiah. Nah, ini adalah konversi satuan. Masih ingat ya di SMP? Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ya, kalau ke bawah kali 10, kalau ke atas bagi 10. Seperti itu. Itu kalau 10 pangkat 1, kalau 10 pangkat min 2 berarti 1 naikkan itu naik min 2, kalau turun berarti 2, 10 pangkat 2, seperti itu. Contoh konversi satuannya gimana? Ini contoh pembahasan kenapa harus dibahas konversi satuan. Contohnya misalkan ada kasus seperti ini. Misalkan mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Kalau ditanya berapa jarak tempuh mobil selama 40 sekon, lah, ininya dalam sekon, sedangkan ininya 72 km per jam. Maka kita harus rubah kecepatan ini dalam sekon dulu. Nggak bisa langsung dikalikan 40 kan? Makanya kita harus belajar tentang konversi satuan. Ini contoh konversi satuannya, mungkin di SMP sudah pernah. Contohnya kalau ada soal seperti ini. Massa jenis suatu fluida 1 gram per cm kubik. Jika dinyatakan dalam kilogram per meter kubik, maka berapa nilai massa jenis fluida tersebut? Maka satunya kita tulis gram per cm kubik sama dengan, kan ingin dirubah ke kilogram per meter kubik kan? Maka satu kita tulis atas dirubah ke atas, dibagi bawah dirubah ke bawah. Jadi yang ini berarti kan gram ke kilo itu naik 3, maka 10 pangkat min 3.
sentimeter ke meter naik 2, yang satu naikkan adalah min 3, jadi kan min 3 min 3 min 6. Nah, ini kalau kita masuk ke dalam perhitungan berarti kan min 6-nya naik ke atas jadi plus 6 kan? Maka 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 6 jadinya 10 pangkat 3 alias 1000 seperti itu. Jadi 1 gram per cm kubik itu adalah 1000 kg per meter kubik. Ini contoh kalau merubah dari kilometer per jam ke meter per sekon. Bisa kalian lihat, nanti bisa kalian pelajari di lain waktu. Nah, sekarang kita akan bahas di sini adalah dimensi. Dimensi itu apa? Dimensi suatu besaran fisika itu menunjukkan bagaimana cara suatu besaran tersusun dalam besaran-besaran pokok. Nanti kalian harus menghafalkan lambang-lambang dimensinya dari besaran pokok tersebut. Contoh dimensi panjang, itu lambang dimensinya adalah L, karena berasal dari kata length. Massa, itu M, karena berasal dari kata mass. Waktu, T, dimensinya karena berasal dari kata time. Dan selanjutnya kalian hafalkan, kalau kuat arus I, suhu eta, theta, jumlah zat N, intensitas cahaya adalah J, itu dimensinya. Ini contohnya kita ingin menurunkan dimensi dari besaran turunan. Kalau dimensi besaran turunan bagaimana? Misalkan kecepatan. Kecepatan kan satuannya meter per sekon. Kalau dirubah berarti meter kali sekonnya naik ke atas S-1. Maka dimensi yang satuannya meter itu adalah L. Dimensi yang satuannya sekon itu adalah T. Karena ini min 1 jadinya min 1. L, T min 1. Percepatan pun seperti itu kan, meter per sekon kuadrat. Sekon kuadratnya naik ke atas jadi S min 2. Maka jadi L T min 2. Gaya juga sama, usaha, daya juga sama seperti itu. Jadi kalian turunkan nanti, maka kalian akan dapat dimensi-dimensi dari besaran-besaran turunan. Sekarang manfaatnya apa sih? Manfaatnya itu ada 4. Yang pertama adalah menentukan suatu konstanta dari besaran fisika. Yang kedua bisa untuk meneliti kebenaran dari rumus fisika. Ada untuk membuktikan kesetaraan dua besaran fisika. Lalu yang berikutnya adalah membuat persamaan fisika atau rumus fisika. Contoh yang pertama adalah menentukan konstanta dari besaran fisika. Contohnya seperti ini. Gaya gesekan yang dialami oleh sebuah bola dengan jari-jari R yang bergerak dengan kelajuan V di dalam sejenis zat cair kental dirumuskan oleh V sama dengan KRV, di mana K adalah konstanta, maka tentukan dimensi atau satuan K. Berarti kan dari persamaan ini kita akan dapat K itu sama dengan F per R V. F-nya tadi apa? F-nya dimensinya sudah kalian tentukan di besaran turunan tadi kan? F itu adalah massa kali percepatan. Berarti massanya M, percepatannya L-T-2. Sekarang R. R itu jari-jari. Jari-jari satuannya apa? Meter kan? Berarti dimensi yang satuannya meter adalah L. V. V itu tadi sudah diturunkan. Dimensinya adalah L-T-1. Maka kita coret yang ini, L-nya naik ke atas, yang ini min 1-nya naik plus 1, maka kita akan dapat ML min 1, T min 1. Maka kalau ingin mencari satuan K bagaimana? Ya diturunkan lagi. Yang dimensinya M berarti satuannya apa dalam sistem internasional? Berarti kan kilogram. Yang dimensinya L berarti satuan dalam sistem internasionalnya adalah meter. Cuma karena ini min 1, maka jadi per, ke bawah kan turun. Jadi meter, yang dimensinya T, maka satuannya adalah S. Karena di bawah juga, min 1 kan ke bawah, jadi sekon. Maka satuannya jadi kilogram per meter sekon.
Nah, ini sekarang untuk meneliti kebenaran dari rumus fisika. Nih, kalau ada persamaan V sama dengan 2AS. Benar nggak sih kalau ada rumus V sama dengan 2AS? Maka kita turunkan atau kita cek. Nih, angka 2-nya tidak perlu dimasukkan dalam analisis dimensi. Jadi, makanya yang sama dengannya kita buat kesetara dulu. Nah, sekarang lihat yang dimensi sebelah kiri. V. V itu dimensinya apa? L, T-1. Percepatan itu L, T-2. Ini S itu adalah jarak. Kalau jarak dimensinya apa? Kan satuannya meter, berarti dimensinya L. Maka kita lihat yang ini sudah L, T-1. Ini kan berarti L kali L, L kuadrat. L kuadrat, T-2. Maka kita lihat aturannya ini. Persamaan fisika itu akan benar jika dimensi pada ruas kiri sama dengan dimensi pada ruas kanan. Lihat persamaan V sama dengan 2AS, dimensi ruas kanannya tidak sama dengan dimensi ruas kirinya. Oleh karena itu, rumus yang ini dikatakan rumus salah, seperti itu. Paham ya? Berikutnya sekarang ini, manfaat dimensi yang berikutnya adalah membuktikan kesetaraan dua besaran fisika. Contoh, momentum dan impuls adalah besaran fisika di mana momentum adalah hasil kali massa dengan kecepatan dan impuls adalah hasil kali gaya dengan waktu. Buktikan bahwa momentum dan impuls adalah besaran identik atau setara. Maka kita cari dulu dimensi dari momentum apa, dimensi dari impuls apa. Karena momentum itu massa kali kecepatan, maka dimensi massa adalah M, dimensi kecepatan adalah L-T-1. Maka dimensi dari momentum adalah ML-T-1. Kalau dimensi impuls apa? Karena impuls itu adalah gaya dikali waktu, gayanya tadi sudah diturunkan, massa kali percepatan kan? ML-T-2 kali waktunya adalah T. T ini min 2, yang ini plus 1. Berarti kan jadi min 1 kan? Maka jadi dimensi impuls adalah ML-T-1. Ini cluenya, aturannya. Dua besaran itu dikatakan setara atau identik adalah jika keduanya memiliki dimensi yang sama. Kita lihat, momentum dan impuls apakah memiliki dimensi yang sama? Ya, ML-T-1 kan, sama-sama ML-T-1. Maka kesimpulannya momentum dan impuls adalah merupakan dua besaran identik atau setara. Paham ya? Oke, yang berikutnya sekarang membuat persamaan fisika. Kalau ada soal, perhatikan gerak melingkar horizontal yang ditempuh oleh sebuah batu yang diikat pada ujung seutas tali. Kita anggap bahwa gaya tegangan F dalam kawat memiliki kesebandingan dengan besaran-besaran berikut. Ada besarannya itu massa M, kelajuan V, jari-jari R. Kalau kita mau tentukan katanya, pertanyaannya tentukan persamaan tegangannya. Jadi rumus F itu sebenarnya apa gitu? MVR atau MV per R atau M kuadrat V per R, seperti itu. Maka kita cari, jadi analisis dimensi itu bisa digunakan untuk mencari rumus fisika. Dengan cara bagaimana? Ini kita lihat. Jadi F itu sama dengan M-nya dibuat pangkat, ini kan karena sebanding dengan massa kan, M-nya dibuat pangkat X, V-nya dibuat pangkat Y, R-nya dibuat pangkat Z. F tadi dimensinya apa? ML-T-2 sama dengan M pangkat X, V-nya L-T-1, pangkat Y, R-nya kan L dimensinya, pangkat Z. Ini berarti ML-T-2, ininya kurungnya dibuka, M pangkat X, ini kan berarti masing-masing berarti L pangkat Y, T pangkat min 1 kali Y kan min Y. Ininya L pangkat Z.
Ini kan MLT min 2, yang ininya dikumpulin. Yang M sama M, yang L sama L, yang T sama T. Berarti M tetap pangkat X, L-nya kan berarti ini ada Y sama Z. Pangkat kalau ini kan bilangan kalau dikali pangkat, kalau dikali kan berarti dijumlah. Berarti L ininya Y plus Z, T pangkat min Y. Maka masing-masing pangkat dari sebelah kiri dan sebelah kanan, ruas kiri dan ruas kanan itu disamakan. Sehingga kita akan dapat di sini kan M-nya 1, yang ininya X. Berarti 1 sama dengan X. Yang ini berarti 1 sama dengan Y ditambah Z. Ya kan? Nah, terus yang ininya berarti min 2. Ini kan min 2, yang ininya min Y. Berarti min 2 sama dengan min Y, berarti dapat Y-nya sama dengan 2. Dari persamaan ini kita masukkan nilai Y-nya. Berarti kan ini kan 1 sama dengan Y ditambah Z, masukkan Y-nya 2. Berarti 1 sama dengan 2 ditambah Z, maka dapat Z-nya min 1. Maka jadi kalau kita balikkan ke persamaan yang ini, maka F sama dengan M pangkat X, V pangkat Y, R pangkat Z, di mana X-nya 1, V-nya, Y-nya 2, Z-nya min 1. Maka kita akan dapat F sama dengan M pangkat 1, V kuadrat, R pangkat min 1. R pangkat min 1 kan turun ke bawah. Maka jadi F-nya sama dengan M V kuadrat per R. Oh, berarti rumus dari gaya tegangan tali yang sebanding dengan massa kecepatan dan jari-jari itu rumusnya adalah M V kuadrat per R, seperti itu. Paham ya? Oke, itu materi tentang besaran dan satuan dan dimensi yang agak berbeda dengan materi waktu di SMP. Nah, ini ada tugas latihan soalnya. Nanti kalian screenshot soalnya, lalu kerjakan di kertas folio atau HVS. Setelah dikerjakan ditulis tangan, difoto, lalu convert ke PDF, lalu dikirimkan ke Google Classroom ke kelas masing-masing. Atau hubungi guru masing-masing. Oke, itu saja materi besaran fisika hari ini. Kelebihan datangnya dari Allah, kekurangan datangnya dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.